Semeru kembali meletus, meluncurkan awan panas sejauh 2 km. Inilah yang sangat mengkhawatirkan, di mana sebuah pesawat harus melintasi jalur yang ada abu vulkaniknya. Untuk itu, di dalam video ini kita akan bahas apa itu abu vulkanik, apa efeknya ke pesawat, apa persiapan maskapai atau pilotnya ketika lagi ada, dan apa yang harus dilakukan ketika pilotnya masuk ke dalam abu vulkanik. Informasi selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Kembali di sini kita akan memberikan informasi seputar abu vulkanik yang dikatakan sangat berbahaya apabila dimasuki oleh pesawat. Akan tetapi bagi kalian semua para penggemar aviasi yang ingin memiliki kaos ataupun hoodie yang biasa saya pakai yang ada barnya, kalian bisa langsung kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya Captain Wear. Jadi kalau kita bicara mengenai abu vulkanik, ini sudah terjadi di British Airways Flight 9 ya. Jadi kalau kita bicara mengenai abu vulkanik ini pernah membahayakan penerbangan. British Airways Flight number 9 dari Kuala Lumpur ke Perth yang melintas lagi di atasnya Jakarta. Pesawat tersebut melintasi di satu wilayah yang terlihat seperti ini guys. Nah kalian bisa lihat ya, kalau siang hari ini jelas sekali terlihat abu vulkaniknya seperti itu. Akan tetapi pada saat malam hari ataupun dini hari, dimana kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan mata kita, dan apalagi tidak bisa dideteksi. Biasanya kalau kita bicara mengenai cuaca buruk, pada umumnya kita bisa deteksi menggunakan radar. Dengan radar itu kita bisa melihat banyaknya precipitation yang terkandung dalam suatu cuaca buruk, misalnya hujan ataupun es, itu terlihat semua di radar. Akan tetapi, karena partikel ini tidak mengandung moisture, maka tidak dapat dideteksi oleh radar. Nah, disinilah terjadi suatu momen di mana yang sangat membingungkan oleh para kru, di mana seharusnya berdasarkan laporan cuaca, penerbangan ini harusnya should be a clear flight. Gak ada cuaca buruk, gak ada cuaca yang ekstrim. Akan tetapi entah mengapa ketika mereka melintas, dari kacanya sendiri itu berasa kayak ada api-api. Penumpang dan pramugarinya melaporkan ke pilotnya bahwa di semua sekitar pesawat itu terlihat cahaya berwarna biru, seperti kayak ada api, percikan api, tapi di sekeliling pesawat. Kalian bisa bayangkan nggak seberapa bingung kru pada saat waktu itu? Harusnya dilaporkan cuacanya baik, tiba-tiba masuk ke dalam fenomena cuaca yang dia sendiri tidak aware. Nah, tanpa mereka sadari, mereka memasuki abu vulkanik. Jadi abu vulkanik ini terlihat seperti debu yang lembut guys. Padahal abu vulkanik ini adalah batu yang kecil-kecil yang dihasilkan oleh erupsi lava dari Gunung Merapi. Kalian bisa lihat bagaimana ketika erupsi Gunung Merapi itu, mereka meletuskan batu-batu kecil ini yang sangat berbahaya. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini adalah batu, walaupun terlihat lembut, tapi ini adalah batu yang tajam. Seperti kertas amplas guys. Kalian pernah lihat kan kertas amplas itu seperti apa? Bagaimana ketika kertas amplas ini kita gunakan ke atas bodi mobil kita? Apakah kaca mobil kita juga akan terkikis? Nah, that is exactly what happened di pesawat tersebut. Karena partikel tersebut itu tajam guys, maka yang terjadi adalah sama seperti pesawat itu lagi diamplas. Ketika pesawat tersebut diamplas, pertama dia akan ngerusak mulai dari catnya dan capability aerodinamis pesawat. Pesawat itu terbang karena aerodinamis guys. Dan lagi, karena itu juga batu, dia itu bisa stuck di pitot tube. Pitot tube ini adalah gimana kita mendapatkan informasi buat data yang ada di dalam pesawat kita. Kalian bisa bayangkan nggak, mulai dari badannya terkikis, sensor pesawat juga terblok, maka dari itu indication reading yang ada dalam pesawat itu nggak bisa akurat, apalagi ketika mereka terbang pada saat malam hari. Itu sih sangat mengerikan sekali. Walaupun terjadinya hanya seperti itu saja, itu sudah sangat mengerikan guys. Like we're flying blind guys. Pilot itu harus selalu mengetahui berapa kecepatannya dia. Dia harus menjaga pesawat itu di dalam envelope yang normal. Berapa koridor kecepatan yang harus kita terbangkan supaya kita tidak masuk dalam situasi stall ataupun merusak struktur pesawat kita. Jadi di situasi seperti itu saja sudah cukup mengerikan buat para pilot. Ditambah lagi efek abu vulkanik ke mesin pesawat. Nah, inilah yang sangat mengerikan. Jadi ketika pesawat lagi cruising di ketinggian 38.000, 39.000 atau berapapun itu, pada umumnya dia menggunakan cruise power, di mana pasti di atas rata-rata 70-80% pasti di atasnya dari itu, karena di udara semakin kita tinggi, semakin tipis udaranya. Alhasil efeknya power yang tadinya di bawah itu kencang, di ketinggian yang sangat tinggi itu tidak sepowerful yang ada di bawah. Kalian bisa bayangkan ketika power mesin digunakan cukup tinggi, kita anggap saja cukup tinggi karena power di atas 70% itu, kalian bisa bayangkan putaran mesin yang begitu cepat ya. Seberapa kuat sedot dari mesin pesawat tersebut ketika mereka menghirup udara sebegitu banyak,
Dan mesin tersebut mampu menerbangkan pesawat yang beratnya bisa 100 ton, lebih dari 100 ton bahkan. Sedotan udaranya segitu kuatnya, dan udara yang masuk itu cepat sekali dan banyak sekali. Kalian bayangkan abu vulkanik ini masuk ke dalam mesin pesawat tersebut. Abu vulkanik yang seperti batu itu masuk dengan sangat cepatnya ke dalam combustion chamber. Dimana di combustion chamber itu kita bisa lihat bahwa suhu udara di sana bisa mendekati 1000 derajat. Alhasil, abu vulkanik yang masuk ke sana dipanaskan mencapai titik leburnya. Otomatis dia forming seperti kaca. Dan inilah yang merusak mesin pesawat, guys. Dan seperti yang sudah saya informasikan, bahwa ketika kita paksakan, kita masukkan abu vulkanik begitu banyak, maka satu persatu mesin tersebut mati. British Airways dengan nomor penerbangan BA9 tersebut mengalami kerusakan mesin yang pada akhirnya membuat mesin pesawat tersebut mati satu persatu. Mulai dari mesin keempat, mesin ketiga, mesin ke-1, dan mesin kedua. Dan semua mesinnya mati, guys. Kalian bisa bayangkan pada saat masih gelap, flying blind, mesinnya mati semua. Wow, chaos, guys. Pesawatnya itu chaos luar biasa. Pada akhirnya, seperti prosedur penerbangan, mereka mempersiapkan penerbangan ini untuk didaratkan di laut, yaitu prosedur ditching. Akan tetapi, mereka terus mencoba untuk merestart engine-nya, untuk menyalakan kembali mesinnya. Beruntung di sekitar 14.000 kaki, mesin tersebut bisa dinyalakan kembali. Kalau tidak, kalian bisa bayangkan apa yang terjadi, guys, sama penerbangan itu. Kalian bisa bayangkan ya, bagaimana mesin ini menyedot volcanic ash. Nah, AC pesawat itu diambil dari bleed air. Bleed air ini adalah kita ambil dari bocoran udara dari mesin. Digunakan untuk tekanan udara dan juga AC buat dalam pesawat. Kalian bisa bayangkan nggak kalau di dalam pesawat itu baunya seperti bau abu vulkanik, bau sulfur, kayak bau sesuatu koslet kayak gitu. Waduh, itu serem sekali, guys. Itu nightmare, very nightmare. Dan untungnya pesawat tersebut bisa mendarat dengan selamat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nah, sangat bersyukur sekali, guys. Nah, sekarang kalian sudah mengerti apa itu abu vulkanik dan apa efeknya ke pesawat. Jadi setuju ya kita di sini bahwa abu vulkanik itu sangat mengerikan. Nah, pertanyaannya adalah apa persiapan dari maskapai atau pilotnya ketika lagi ada abu vulkanik? Nah, seperti berita yang tadi saya bacakan di sana, yang tidak bisa saya konfirmasikan kebenarannya. Cuman kalau kita lihat berdasarkan beritanya tadi, itu ramai, kalian bisa lihat nih cuplikan beritanya. Banyak memberitakan bahwa Gunung Semeru meletus. Dimana di sini saya dapatkan berita terakhir mengenai Gunung Semeru. Dan menurut berita ini dikatakan, BPBD Kota Malang pastikan dentuman bukan dari erupsi Gunung Semeru dan Raung. Nah, ini dia mungkin dentumannya yang dibahas. Tapi saya tidak bisa memberikan klarifikasi apakah itu benar atau tidak. Nah, kalau kita melihat berdasarkan data yang kita gunakan pada saat kita akan terbang, namanya adalah SIGMET, artinya adalah Significant Weather. Nah, ini adalah SIGMET dari Australia dan Indonesia. Untuk wilayah Indonesia yang bisa saya lihat di sini hanya ada 3 ya. Ada 2 Gunung Raung dan 1 Gunung Dukono. Di mana ini merupakan area yang seringkali dilintasi di Indonesia. Nah, dilaporkan di sini, kita lihat yang paling terakhir saja ya. Ini receive pada saat 0415 Zulu. Artinya kalau kita tambah 7 berarti jam 11:15 waktu Indonesia bagian barat, waktu Jakarta. Nah, di sini dikatakan bahwa di ujung pandang FIR Gunung Raung ini ada abu vulkanik dari dasar hingga 14.000. Kalian bisa lihat ya. Dari surface until flood level 140, moving east, mengarah ke arah timur. Timur itu dari Gunung Raung itu kurang lebih ke Bali dengan kecepatan 25 knot. Ini merupakan data yang seringkali kita gunakan. Dan data ini bisa berubah terus-menerus dan diupdate setiap beberapa waktu sekali. Karena apabila dinyatakan berbahaya buat penerbangan, maka akan diisukan informasi SIGMET agar bisa dihindari. Dan jadi, bagaimana persiapan baik maskapai ataupun pilotnya ketika lagi adanya SIGMET seperti itu? Misalnya kita terbang dari Jakarta ke Bali, di mana kita harus melintasi dekat-dekat area Gunung Raung. Maka dari itu kita harus memilih rute perjalanan yang berbeda daripada biasanya. Jangan sampai kita terkena volcanic ash yang mengarah ke sana. Apabila volcanic ash-nya mengarah ke kanan, in this case ini lebih aman ya daripada volcanic ash-nya menghadap ke utara. Karena menghadap ke utara ini cukup banyak juga rute perjalanan yang melintasi di sebelah utara Gunung Raung. Jadi untuk di dispatch, para dispatcher sendiri ketika sebelum berangkat, mereka sudah melihat SIGMET ini, maka rute yang biasa kita gunakan itu biasanya dialihkan sedikit. Yang tadinya kita bisa melewati rute yang sangat dekat dan efisien, kita harus mengalihkan penerbangan kita sedikit agar bisa menghindari volcanic ash ini. Karena hukumnya haram sekali pesawat diterbangkan masuk ke dalam. Bahaya sekali guys, kita tidak akan pernah tahu apa efeknya yang bisa terjadi dengan pesawat lagi. Karena tidak ada orang yang sering masukin dan kita tidak memiliki data yang pasti ketika masuk ke dalam efek apa aja yang terjadi di jenis pesawat ini.
Bisa jadi total electrical failure. Wow, itu juga serem juga. Apalagi di zaman sekarang semua sudah mulai pada computerized dan semua menggunakan elektronik, guys. Itu mengerikan sekali sepertinya, guys. Jadi dari maskapainya sendiri, sebelum berangkat, sebelum dispatch, sudah dipastikan dihindari rute tersebut. Dan pilotnya tersebut juga akan mencek baik itu dari NOTAM dan SIGMET, apakah dia tetap melintasi area tersebut. Dan pilot in command biasanya akan mengklarifikasi dan cross-check sekali lagi agar rute tersebut tidak mengenai abu vulkanik tersebut. Apabila masih terkena dan pilotnya mau to be in the safe side, mas, rutenya ganti lagi deh, yang lebih jauh lagi nggak apa-apa deh, yang penting aman, berputar sedikit, yang penting jelas aman gitu loh. Nah itu sah-sah aja. Jadi mulai dari maskapainya sudah melindungi dan pilotnya akan cross-check lagi dan tentunya akan menolak ketika harus menerbangkan pesawatnya ke dalam sana. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah apa yang harus dilakukan pilot ketika kita masuk ke dalam vulkanik ash. Ya, kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba ada aja cilupa ke depan dan kita terkena, apa yang harus kita lakukan? Saya bukakan informasi prosedur mulai dari pesawat Airbus dan pesawat Boeing, supaya kalian bisa sedikit compare ya. Karena kedua pesawat ini bisa diyakinkan adalah jenis pesawat yang seringkali kalian tumpangin apabila kita terbang masih di dalam Asia Tenggara biasanya. Oke, untuk di pesawat jenis Airbus A320, kalian bisa lihat, the first action, 180 derajat turn, initiate. Kita harus berputar sejenak, lalu kontak ATC, laporan ke mereka, buat pilot report, supaya kita bisa minta rute yang lain untuk menghindari, dan pesawat-pesawat lainnya juga nggak melewati rute yang sama. Terus seperti biasa, auto thrustnya juga dimatikan, supaya thrustnya nggak eksesif, nggak membuka-buka sendiri full gitu. Terus juga dikatakan kalau bisa thrustnya juga di-reduce aja, jangan gede-gede, supaya sedotannya nggak terlalu kencang gitu loh. Grow oxygen disuruh pakai 100% karena udara di dalam pesawat itu sudah tidak sehat lagi, guys. Dimana dikhawatirkan mengganggu konsentrasi pilotnya, dia tidak bisa melakukan dutinya dengan baik. Maka itu pilotnya harus menggunakan oxygen mask agar dia bisa konsentrasi fokus dengan penerbangan dia. Lalu sisanya kayak pramugari kita kasih tahu. Terus passenger oxygen yang dikeluarkan itu dikeluarin juga as required kalau memang diperlukan. Kalau kita belum lama kita sudah keluar, ya kita nggak perlu nyalakan lagi. Anti-ice kita nyalakan dan pack flow-nya kita set high. Pack flow-nya dibuat high agar udara yang masuk di dalam pesawat itu segera dibuang lagi lewat outflow valve. Dan begitu juga dengan prosedur Boeing di sini, kalian bisa lihat ya, kurang lebih sama lah ya. Action pertama juga sama aja, guys, kalian bisa lihat ya. Caution, exit the volcanic ash as quickly as possible. Consider 180 degrees turn. Consider a descending turn. Jadi sama-sama harus berputar kembali. Tadinya kita jalan dari yang nggak ada volcanic ash, tiba-tiba kita masuk, ya kita berputar 180 derajat, balik lagi, balik arah gitu loh, guys. Dan actionnya kalian bisa lihat ya, kurang lebih sama aja ya. Mulai dari pakai oxygen mask-nya, terus establish crew communication, auto throttle-nya juga dimatiin, thrust level-nya juga dikurangi juga. Kalau di Boeing malah dikatakan di close, untuk mengurangi resiko kalau mesin itu mati. Lalu engine start switch ditaruh di flight, supaya apabila mati dia terus diputar dan nyala lagi, jangan sampai mati gitu loh. Dan belakang-belakangnya kurang lebih sama aja. Jadi intinya kalian sudah bisa melihat ya, bagaimana sistem penerbangan bisa menanggulangi abu vulkanik. Kita tidak akan bisa mencegah abu vulkanik itu tidak keluar, guys, karena ini adalah fenomena nature. Akan tetapi kita bisa membuat sistem di penerbangan agar terbang di area dekat abu vulkanik itu bisa dihindari dengan baik. Dan kalaupun masuk, pilotnya juga tahu cara mengatasinya dengan baik. Alhasil hingga sekarang ini, kita semua bisa traveling dengan transportasi udara yang notabene bisa kita katakan sangat aman, karena aturan regulasi yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa menjaga keamanan kita semua. So, nggak perlu lagi kita khawatir traveling dengan pesawat. Yang jelas, percayakan semua pada pilotnya, bahwa pilotnya secara sadar pun tidak akan mau masuk ke dalam situasi yang membahayakan baik dirinya ataupun penumpangnya. Jadi itulah konten kita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye!